اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jawabannya kurang semangat nih. Yang jawab semangat insya Allah mudah-mudahan bisa pergi haji, pergi umrah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah basidil yadayhi bil ataya wa muslihil zawahir wal khafaya wa dafi'i syurur wal balaya wa nas'alullah ta'ala an yaghfir lana wa lakum ad-dhunub wal khataya wa yuslih lana wa lakum al-maqasid wan nawaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman lam yuhib walakin lam yu'ti din illa liman yuhib. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat yang disampaikan kepada seluruh hadirin hadirat, wabil khusus para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru hadir bersama kita, guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Ceramah yang akan beliau sampaikan setelah ini akan bermanfaat buat kita insyaallah, dan mudah-mudahan beliau selalu istiqamah di jalan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam hormat yang disampaikan kepada Al-Habib Faisal Bahashim, juga kepada Nurul Bintaro, Bapak Riza Fauzi, Kiai Haji Turmudi, Kiai Haji Syatri Ma'ruf, Kiai Haji Abi Yasin Ketua RW 13 Haji Sumarno, juga Ketua RW 14 Bapak Sultani, juga salam istimewa kepada jamaah Majelis Taklim Al-Hashimi Al-Ustaz Sabil, dan kita doakan mudah-mudahan seluruh panitia yang menjadi penyebab acara ini terjadi insyaallah mereka selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun yang membantu acara ini mudah-mudahan Allah lipatkan rezekinya, Allah panjangkan usianya, Allah makmurkan kehidupannya, amin ya rabbal amin ya rabbal. Tidak banyak yang saya sampaikan, insyaallah setelah ini Kiai Haji Muhammad Lutfi akan memberikan nasihat yang lebih penting buat kita. Salah seorang ulama bernama Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Muti, beliau menyusun kitab namanya Fiqhus Sirah. Dalam muqaddimah Fiqhus Sirah beliau bercerita bahwa tujuan utama penyusunan kitab sirah, juga tujuan utama diadakannya Maulid Nabi besar Muhammad, acara-acara seperti ini, yang pertama mengenalkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna, manusia yang terbaik, makhluk terdepan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tujuannya diadakan Maulid seperti ini agar kita saat hadir kembali dari acara ini membawa Rasulullah ke rumah kita, membawa baginda Rasul kepada kebiasaan kita, ucapan-ucapan kita serta sikap kita. Inilah tujuan diadakannya Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ketika berbicara tentang kesempurnaan Nabi, silakan antum beli kitab Muhammad Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
Beliau menyusun kitab tersebut semuanya tentang kesempurnaannya Nabi besar Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah menyampaikan, Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi manusia terbaik dari sisi ciptaan dan juga akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika berbicara tentang Nabi, jangan heran bahwa Nabi Muhammad termasuk Nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih detailnya. Kalau ada orang mengatakan Nabi nggak sempurna, Nabi Muhammad tidak bagus, Nabi Muhammad tidak perlu dirayakan, salah besar. Kita harus merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran hampir 30% lebih Allah berbicara tentang Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita buka surat Al-Quran, beberapa ayat kita kutip. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Yang disebut adalah dadanya Rasulullah. Kalau kita telah lagi alladzi anqadha dhahrak, yang membebani beban pundaknya Nabi. Pundak siapa yang disebut? Pundak siapa yang disebut? Di situ pundaknya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan lebih dari itu, Allah Ta'ala sebutkan wajahnya Nabi besar Muhammad SAW. Qaddara taqalluba wajhaka fis sama. Jauh lebih dari itu, Allah ingatkan agar kita sopan sama Nabi Muhammad, berakhlak sama Rasulullah. Apa di antara akhlak yang Allah ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya Nabi? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sawtakum fawqa sawtin Nabi. Hai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian mengangkat suara di atas suaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Sungguh luar biasa. Dadanya disebut, pundaknya disebut, suaranya disebut, bahkan kita beradab dengan suara tersebut. Wajahnya Nabi pun ditampilkan di dalam Al-Quran. Bahkan sanubari Nabi pun juga disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami ceritakan wahai Muhammad tentang para nabi dan para rasul, perjuangan mereka, apa yang mereka kerjakan, target utamanya memantapkan fuad sanubarinya Rasulullah SAW. Maknanya, kalau sekelas Nabi perlu pemantapan iman, perlu pemantapan keyakinan melalui cerita para nabi dan rasul, maka kita lebih berhak, lebih pantas, lebih butuh mendengar cerita-cerita tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kalau kita mau lebih jauh mengenal Rasulullah, tidak akan cukup di tempat ini. Hadirilah majelis-majelis ilmu, hadirilah majelis-majelis taklim. Di situ kita akan mengenal wajahnya Rasulullah. Di situ kita akan mengenal suaranya Nabi Muhammad. Di situ kita akan mengenal aktivitasnya Rasulullah SAW. Di dalam fikih sirah yang Dr. Said Ramadan Al-Buti tampilkan, yang kedua adalah bagaimana kita ini menjadikan Nabi sebagai idola kita, sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Anda ketika berkeluarga, maka cara berkeluarga Nabi yang terbaik. Anda bertetangga, maka contohlah Nabi dalam bertetangga. Anda bermasyarakat, maka contohlah Nabi dalam bermasyarakat. Anda menjabat, Anda sebagai pimpinan, maka contohlah cara menjabat dan memimpinnya baginda Rasulullah SAW. Semuanya indah, semuanya luar biasa. Kalau kita perhatikan, ibu, bu, ada satu akhlak Nabi yang luar biasa. Bagaimana Nabi menampilkan akhlak terhadap istrinya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik buat keluarganya, dan aku yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Apa contoh Nabi menjadi pribadi yang baik, menjadi yang terbaik? Suatu hari, bahkan hampir sering, Nabi kalau pulang dari sholat isya, Nabi pulang ke rumah. Ibu,
Bu, habis sholat isyraq Nabi pulang ke rumah, nanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, a'indaki ta'am, apa ada sarapan? Siti Aisyah menjawab, nggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, inni sha'im. Kalau begitu aku puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, suami begitu nggak bu? Enggak. Suami minta apa bu? Kopi. Pakai marah, pakai kata-kata lembut bu? Marah. Tapi yang di jamaah sini baik semuanya insya Allah. Lihat akhlaknya Nabi. Sama istrinya luar biasa, sama anak-anak kecil luar biasa, sama pembantunya luar biasa. Anas bin Malik mengatakan, khadamtu Rasulullah. Aku ngabdi sama Nabi Muhammad SAW 10 tahun. Aku belum pernah dikatakan oleh Nabi, aku belum pernah dicaci maki oleh Nabi, aku belum pernah dikatakan kenapa kamu begini, kenapa kamu tidak begitu, kenapa kamu tinggalkan ini, kenapa kamu begini. Lengkap kehidupannya Nabi besar Muhammad SAW. Muamalah dengan pembantu luar biasa, muamalah dengan inilah figur kita. Dan jangan lupa Pak, jangan lupa Ibu, niatin setiap hadir, ayo kita bawa Nabi ke rumah. Pertama, hidupkan akhlak dan adab Nabi. Masuk rumah baca doa, ketika makan pakai bismillah, ketika minum baca alhamdulillah. Itulah letak ridhonya Allah. Bahkan dalam sunnah-sunnah Nabi ini, Nabi pernah menyampaikan, kalau kita mengamalkan sunnah ini, kalau kita mengerjakan ajaran Nabi ini ajaran sederhana. Nabi pernah menyampaikan, innallaha la yarda ala abdin idza akala wa syariba hamidullah. Allah itu ridha kalau ada hambanya, kalau makan dan minum mengucapkan alhamdulillahirabbil. Sederhana, makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah, dapat ridha dari Allah. Kenapa? Karena kita ikuti Nabi besar Muhammad SAW. Jadi balik dari sini, ayo kita bawa Rasulullah ke rumah kita. Contoh makan minumnya Nabi, contoh tidurnya Nabi, contoh cara muamalahnya Nabi. Anda sebagai pedagang, contohlah cara dagangnya Rasulullah. Anda sebagai pekerja kantoran, contohlah cara berkantornya Rasulullah. Anda sebagai ibu rumah tangga, contohlah para istri-istri Nabi dalam mengarungi rumah tangga bersama Nabi besar Muhammad SAW. Dan luar biasa, bahkan di dalam riwayat disebutkan, Nabi ini kalau di rumah Pak, Nabi kalau di rumah, kadang-kadang kalau ada bajunya robek, Nabi sendiri yang menjahit. Nabi Muhammad Pak, kalau pulang ke rumah, kadang-kadang nyari kerjaan, apa yang bisa dikerjakan? Kadang-kadang ngisi air sendiri Rasulullah SAW. Ini akhlaknya Nabi. Ini kadang-kadang ibu-ibu melihat bapaknya pulang, bukan disediain, mukanya nyiram, mukanya mur. Ya, akhlaknya Nabi nggak begitu. Nabi ngajarkan kepada istri dan para sahabat nggak begitu. Ayo, mulai hari ini insya Allah kita akan sering menghadiri peringatan Maulid Nabi. Ayo kita niatkan, khususnya bapak dan ibu di sini, kita niatkan, ajak anak-anak kita, keluarga kita setiap ada peringatan Maulid Nabi Muhammad, biar dapat berkah. Lalu yang kedua, habis Maulid lihat apakah ada perubahan, apakah ada semangat kita menghadiri majelis taklim. Jangan lupa makmurkan majelis taklim. Di situ akan kita jumpai semua apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis taklim Al-Hashimi menjadi penyebab insya Allah selalu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kampung kita. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Mudah-mudahan yang hadir bawa niat bawa Nabi Muhammad dapat syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir tempat ini anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Hidupnya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan seluruh daripada keluarga besar kita senantiasa mendapatkan inayah dari Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.